untuk mengakibatkan negara kehilangan wilayah maritimnya serta mewujudkan ketegangan dengan negara serantau. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul 80% kapal perang Malaysia tidak layak pakai, yang baru 0%. Satu video dari Amanda Channel. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ke atas sepadan maritim negara dengan sempurna yang seterusnya berpotensi untuk mengakibatkan negara kehilangan wilayah maritimnya serta mewujudkan ketegangan dengan negara serantau. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini kembali meronta-ronta. Kembali meronta-ronta. Tiap bulan ya, meronta-ronta. Aset gue kobong, aset gue tua, aset gue nggak layak pakai, gitu ya. Hampir tiap bulan ya. Jadi ini lagi-lagi TLDM ini mengeluh karena TLDM harus menggunakan aset-aset tua, kapal-kapal yang beroperasi dengan tempo tinggi ya untuk mempertahankan perairan negaranya. Katanya tempo tinggi. Maksudnya usianya udah tua gitu, tempo ya. Kayak penyanyi aja bos, pakai tempo. Nah, dan ini isu aset TLDM ini nanti juga akan dibahas di parlemen pada minggu depan ya. Lagi-lagi TLDM meronta-ronta, aset negaranya udah pada kopong Pak Ji ya. Hampir 100%. Dan dikatakan beli dari Turki ini itu, beli LMS, beli Ada Class, beli Milgem Class, beli ya pokoknya beli itu belum ada perkembangan yang signifikan gitu loh ya. Belum perkembangannya belum signifikan ini jadi dibeli atau enggak nih waduh. Jangan-jangan nomor-nomor doang gitu loh. Jadi kutip dari Airtime ya, meski dilanda lebih dari separuh asetnya yang sudah tua ya, Angkatan Laut Kerajaan Malaysia atau RMN telah berhasil melaksanakan 1184 operasi pertahanan maritim nasional ya. Kadang-kadang seperti itu, meskipun kapalnya tua tapi operasinya masih oke lah, masih gitu klaimnya. Tapi nggak tahu. Dan laporan Auditor Jenderal tanggal 2 Juli kemarin ya, hari ini menyebutkan jumlah tersebut jauh lebih tinggi, yakni 139,5% dibandingkan target 849 operasi pada tahun periode 2020 hingga 2022 ya. Menurutnya meski berhasil melampaui target, audit menemukan beberapa aset TLDM yang melebihi usianya dan juga kapal yang beroperasi di luar norma yang ditetapkan atau tempo tinggi atau kapal usang, karena ada kapal-kapalnya itu yang lebih dari setengah abad loh Bren, masih digunakan untuk ya Indonesia ada kapal yang setengah abad itu masih ada ya, tapi kan tugasnya nggak seberat miliknya TLDM gitu loh. Miliknya TLDM ini usianya udah setengah abad ya. Masih ditaruh di pertahanan paling depan, garda terdepan, kan kasihan, encok-encok lah Bren ya. Ibaratnya tentara yang tua yang waktunya duduk di Koramil ya kan, mungkin ya ditaruh di garda terluar, encok Pak Ji, yang terluar yang muda-muda ya kan, contoh ya ini. Jadi kalau kapalnya yang gugus tempur paling luar ya yang muda-muda gitu loh. Kalau kapal tuirnya ya operasinya di lingkup dalam negara aja. Ini asetnya TLDM ini tua, bangka maupun muda ya, pokoknya kerja di luar semua. Karena minim aset ya. Dan kapalnya kurang dari 40 kalau nggak salah yang beroperasi milik TLDM itu ya kan. Dan TLDM berhasil melaksanakan operasi melampaui target yang ditetapkan dengan juga menggunakan kapal yang telah melampaui masa manfaatnya dan beroperasi dalam tempo tinggi ya. Demikian laporan tersebut. Meskipun ada yang di-upgrade kan, di-upgrade paling mesin kan,
Tapi secara sistem manajemen tempur udah beda. Kapal dinasti Ming ya kan, dinasti peradaban purba sama sekarang itu udah beda loh. Kalau mesin masih oke lah di upgrade ya. Mesinnya dari mesin Jialing misalkan diganti mesin Eropa, itu masih bisa lah kalau mesin. Tapi kalau combat manajemen sistem tempur ya nggak bisa ya kan. Ya sulit ya mengintegrasikan senjata. Mahal ya bisa tapi mahal ya. Mending beli baru kan. Ya peradaban kuno ya, teknologi kuno gitu loh, kayak ente nih suka omon-omon ya. Dan usut punya usut, Elkan 2 2024 yang diterbitkan menyebutkan 26 kapal TLDM telah melampaui batas keekonomian ya. Min tadi kan menyampaikan kapalnya TLDM itu pokoknya di angka 40 sampai 45 lah maksimal. Nggak sampai benar, di bawah 40 deh kayaknya yang siap tempur ya. Ini yang 26 ini udah incok-incok ini bos, bayangkan 26 dari totalnya kan. Penggunaan kapal dalam tempo tinggi yang telah melampaui masa, manfaatnya terjadi karena adanya keterlambatan perolehan dan penerimaan kapal baru untuk menggantikan aset yang ada ya. Dalam laporan yang sama, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa rencana awal pembuatan kapal TLDM melalui rencana transformasi 15/5 yang asli tidak dapat dilanjutkan karena penundaan Littoral Combat Ship dan faktor lainnya. Dan oleh karena itu, rencana pemensiunan ya, pembuangan baru telah ditinjau melalui rekonstruksi dan penataan kembali rencana tersebut dengan mempertimbangkan inisiatif yang telah diadopsi oleh TLDM untuk memperpanjang umur kapal melalui berbagai program perpanjangan umur ya, yang seharusnya ya pensiun lah ya, udah encok-encok pegelinu ya kerjanya udah nggak maksimal, masih dipaksa kerja gitu ya. Mereka mengakalinya dengan program Ship Life Extension, kemudian repowering program dan obsolescence program, ujar Kementerian Pertahanan menyikapi hal tersebut. Dan usut punya usut, TLDM bertanggung jawab melaksanakan 3 jenis operasi, yaitu operasi tunggal, kemudian operasi berkala, dan operasi gabungan. Ketiga operasi tersebut dilakukan sesuai frekuensi yang telah ditetapkan. Jelas laporan tersebut, menurut dia operasi tunggal dilakukan secara berkesinambungan dengan pengawasan selama 24 jam. Padahal yang mereka hadapi ini notabene kapal-kapal baru, kapal-kapal tuh berotot ya, milik PLA ya. Karena ya pokoknya Cina itu sama perairan Malaysia itu udah diobok-obok tiap hari bener. Jadi mereka melawan sang raksasa itu menggunakan kapal-kapal begini gitu loh. Kalau ditempeleng apa enggak kerem-kerem bener gitu loh maksudnya ya kan. Jadi setiap hari selama 7 hari seminggu 24 jam di wilayah operasi maritim, operasi berkala dilakukan secara berkala sesuai frekuensi yang telah ditetapkan atau berdasarkan peluang. Dan usut punya usut, Elkan 2 juga menyatakan niat TLDM untuk menerima 18 kapal baru untuk periode rencana Malaysia ke-11 ya, RM ke-11 dan RM ke-12. Untuk operasi gabungan disebutkan bertujuan untuk menghindari unsur eksternal yang melibatkan ketiga cabang angkatan bersenjata Malaysia. Seperti itu Brand, ujarnya ya. Jadi untuk gembar-gembor masalah alutsista usang ini bukan masalah hal baru ya. Jadi ini udah isu yang udah lama. Ini bukan isu lagi, memang ya bener nggak ada aset gitu loh. TLDM nggak punya aset baru gitu. Apa perlu kita sumbang? Mungkin. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan oke teman-teman ya, demikian satu ulasan dari Amanda Channel yang mengulas tentang kondisi dari kapal perang negeri tetangga kita Malaysia. Sekitar 80% kapal perang Malaysia tidak layak pakai, dan untuk kondisi yang baru 0%. Satu kondisi yang memprihatinkan menurut Panglima Angkatan Laut Malaysia. Mungkin kondisi ini terkait dengan keadaan ekonomi di Malaysia sendiri, yang mungkin tingginya inflasi yang ada di Malaysia, jadi tidak memungkinkan untuk anggaran militer sendiri dialokasikan untuk bidang militer, ataupun mungkin ada hal-hal lain bisa jadi seperti itu ya, karena juga demikian juga di Indonesia
ya. Tapi kalau melihat di Indonesia, kembangan dari peningkatan peralatan persenjataan TNI ataupun yang lainnya itu sangat seimbang. Mungkin bisa jadi dengan anggaran yang ada. Tapi dengar untuk sekarang ini kayaknya turun ya. Dan inilah teman-teman ya yang Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Amanda Channel. Jangan lupa di like, subscribe Amanda Channel, dan terima kasih. Silahkan kalaupun mau berkomentar, dan jangan lupa like juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.